Tapi pernah itu nggak tapi ada yang mention soal itu? Kamu siapa gitu? Iya, nanya gitu. waktu Pernah. itu di rumah panik banget tuh, udah kayak Oh iya. Kamu ada sempat singgung kata better. Apakah kamu juga mensupport atau mendukung bahwa orang-orang kok bisa ada alter ego untuk biar ada Pernah nggak selama ini kayak mungkin kamu cerita nih sama orang, tapi kayak orang itu nggak ngerti dan malah menimbulkan konflik itu pernah nggak sih? oh oke. Aku pernah cerita ke satu teman aku. Dia tuh bukan ada konflik. Jadi kan teman aku ini yang aku ceritain kan teman kampus kan, cowok gitu. Jadi aku cerita ke dia, terus kayak jawaban dia tuh sangat amat tidak. apa? Enggak. Tapi lebih ke arah kayak dia tuh nggak tahu. Maksudnya dia kan nggak tahu term alter ego ini kayak apa. Saya juga baru tahu. Gitu. Cuman maksudnya karena dia nggak tahu, dia tuh makin nggak peduli gitu loh. Kan ada kan yang orang yang kayak karena dia nggak tahu, ya udah biarkan gue nggak tahu aja gitu. Itu jadi let it go aja gitu. Dan dia nggak ada effort buat kayak cari tahu dulu kayak atau kayak lu kan gue curhat ke lu soal ini kan berarti gue udah trust sama lu gitu loh. Gue mempercayakan hal ini gitu. Dan gue harap lu bisa at least ngerti sedikit lah gitu, karena sedikit aja dulu, karena gue ceritainnya belum full kan gitu. Gue aja belum pernah maksudnya belum pernah kayak orang ini tuh belum pernah berhadapan langsung dengan Astra yang mampus yang wah kacau banget ini gitu. Jadi lu harusnya, maksudnya lu masih dengerin dari POV gue kayak aku cerita di sini gitu. Tapi lu begitu aja, lu udah nggak ngerti dan lu nggak mau tahu, ya udah aku akhirnya nggak usah cerita lagi. Itu sedih, kecewa atau Lebih jadi ke bikin arah- gue nggak mau cerita tentang ini lagi deh ke teman-teman gitu. Lebih ke arah kayak, ya nggak semua orang bisa paham dan nggak semua orang bisa terima hal itu gitu deh, gitu aja. Kalau It boleh is tahu, what it is. kemarin dia ngomongnya apa? Jawabannya apa? Jawabannya kayak Wah, buy one get one. gitu, tapi gue nggak terlalu paham CV gitu. Habis itu langsung ke topik yang lain. Tapi kalau dia ngomong nggak paham kan wajar dong. Kalau kamu Oh, ngomong iya, kami iya. kan, apaan nih gitu kan? Pasti kan. Iya, gitu tapi kan gitu. maksudnya kalau misalkan lu nggak paham, ya mungkin lu bisa cari tahu dulu alter ego maksudnya apa gitu. Ntar gue Cari- googling dulu ya. googling sedikit lah, kan googling nggak susah gitu kan. Kan bukan something yang aku harus jabarin dari A sampai Z gitu loh, karena ini bukan podcast ini gitu. Wih. gitu sih. Jadi ekspektasinya ketika kamu ceritain itu ke seseorang, seenggaknya dia tuh kayak ya Eager want to know ya. accept lah gitu. Ya accept aja sih gitu. acceptance. Jangan kayak ya karena gua nggak tahu, gua nggak peduli, ya udah gua kayak ya sobat aja gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya udah. Tapi ya gue ada satu pengalaman menarik tentang alter ego dia. Apa? Dulu satu hari ya, kalau nggak tahu Vivi inget gak ya? Kita pergi sama teman-teman kan. Ya. Kebetulan kita nganterin Vivi pulang. Terus pas di depan rumah kan udah buka pintu nih. Seperti kayak dia bergumam sesuatu gitu. Yang aneh adalah bukan aneh. Ya, chill, Yang chill. mengagetkan adalah dia lagi buka pintu, dia kayak bergumam sesuatu kayak ngomong sama orang. Padahal kita kayak bingung, dia ngomong apa sih gitu loh. Tapi kan saya kebetulan udah tahu sebelumnya ada tentang alter ego ini kan, jadi mungkin lagi alter ego. Tapi gara-gara suddenly muncul, apaan tuh dia ngomong kayak gitu loh. Itu ingat Bik aja deh nih. Ini masih nggak ngomong apa waktu itu? Enggak, karena frekuensi aku ngomong sendiri kayak gitu setiap hari gitu loh. Waduh, bahkan dia lagi nyetir. Dia buka pintu, mau tutup kayaknya. Sebelum tutup dia kayak ngomong sesuatu tapi ngomong Nah, itu kemungkinan bisa latah juga kok kayak. Enggak, dia kayak kamu kayak ngomong ke sisi lain yang enggak ada kami gitu. Jadi kayak Bergumam gitu? iya dia berguna. Ya lu apa gitu kayak ngomong something gitulah. Nah, aku nggak ingat sama sekali. Kayak terus baru udah ya kok baru jadi kayak ada jeda ngomong sama itu dulu baru terus saya jadi setengah ada siapa? Sebenarnya itu concern aku pribadi sih. Aku takutnya kayak orang. Jadi sebenarnya frekuensi aku ngomong sendiri kan sering ya. Kayak setiap hari lah gitu. Jadi sometimes kalau di rumah pun kalau aku mau ngomong sendiri juga aku ngelihat kondisi rumah gitu. Kayak aku akan tidak bersuara tapi aku bakal ngomong gitu. Kayak tadi hari ini kita mau ngapain ya? Oh, self talk gitu ya? Iya, kayak enggak gitu.
kayak emang lu ngakol aja sama orang gitu dan ada jawaban tapi yang denger lu doang. Tapi Pernah itu nggak tapi ada yang mention soal itu? Kamu siapa gitu? Iya, nanya gitu. waktu Pernah. itu di rumah panik banget tuh udah kayak Oh, iya. gimana cara gue jelasinnya. Terus aku bilangnya ya tadi lagi nginget-nginget ada apa gitu. Oh, oke. Cari ngeles aja gitu. Ada Karena orang tua itu yang mati sih. iya. Kamu ngomong sama siapa, Vi? Mati lu. Gue jawab. Tapi kamu apakah memang nggak ada rencana? Oh suatu hari nanti gue mau cerita ke orang tua Nggak. nih. No plan. Karena takutnya ya gitu kayak generasi di atas kita kan bukan generasi yang bisa accept some kind of kayak gini gitu loh. Akan susah dan ngertinya juga PR gitu loh. Tapi kan tadi sempat mention nih soal generasi ini mungkin lebih accepting lah soal hal ini kan. Iya. Kamu sendiri pernah nggak sih kayak mungkin research gitu di internet, mungkin ada orang lain yang kayak kamu gitu? Iya, iya. Maksudnya yang punya Ada. alter ego atau mungkin pernah ngobrol bareng gitu? Pernah. Jadi aku waktu itu berapa tahun nih? Berapa tahun nih? Berapa tahun? Kayak 2 tahun lalu deh. Kayak waktu 2020 kayak waktu pas kita lagi corona. Oke. Pandemi kan semua by handphone. Iya. Jangan ketawa-ketawa. Gue mikir jokesnya. Kenapa? Ini lagi alter ego ya. Enggak. Aku cuma lagi mengingat doang. Tolong bisa bedakan aku lagi ngobrol diskusi sama aku lagi mengingat. Oke. Jadi waktu pas lagi COVID itu, jadi aku tuh pernah tanya di Instagram story sebenarnya. Jadi kayak pernah nggak wajar gak sih menurut lu pada kalau kita tuh punya alter ego? Ini kamu Terus nanya ada di IG ada kamu sendiri? Pol, ya. Ini nanya kamu di IG kamu sendiri, kamu bilang soalnya, oke. Gitu. Karena faktanya menurut maksudnya riset dan psikologi gitu, itu wajar karena bisa dikontrol, itu bukan mental disorder gitu loh. Dan lu bentuk mungkin karena alasan-alasan tertentu gitu. Ada orang yang bikin kayak emang mau bikin image baru kayak si Beyonce gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya aku kenapa aku bikin, sebenarnya aku lebih ke lonely sih. Lonely gitu. Kayak nggak ada temen, nggak ada orang yang bisa aku langsung langsung ngomong gitu loh kalau misalkan kayak kejadian sesuatu gitu. Aku nggak bisa langsung kayak gue baru nemu ini loh, lu tau gak sih makanan ini tuh enak banget gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa. Kamu kan punya banyak bestie tuh. Apakah mereka nggak kamu consider untuk? Baik, kan aku butuhnya yang standby kok. Waduh, Susah kan, makanya Tuhan kurang untuk kamu. makanya kenapa saya kan menjadi independent woman dengan menciptakan dua ini gitu buat ya Fasilitasi self talk iya, gitu kan. gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Wow. Apakah kamu akan nambah orang keempat mungkin? Enggak, jangan. Ini 2 aja udah pusing kok. Udah kayak Kalau pusing kenapa nggak di-cut gitu? karena nanti lonely lagi dong. Waduh. Loneliness tuh something yang bisa nge-kill kita semua dengan caranya. Kalau kayak Benjamin Franklin bilang banyak orang yang mati sebelum dia dikubur. Oh. Karena loneliness kills. Gitu. Oke. Kalau nanti kamu punya anak gitu, misalnya dia speak up bahwa gue ada alter ego juga nih, atau aku mau bikin alter ego bagusnya gimana ya? Kamu apa jangan untuk dia? Gue bantuin sih. Lu mau bikin kayak apa deh? Something yang bikin lu better, lebih logical atau gimana? Karena kan pasti kita ada tujuan kan bikin itu gitu loh. Ini bukan kita kayak cosplay ya. Bukan gitu. Dan bukan kayak kita bikin karakter webtoon baru, total baru gitu loh. Tapi ini something yang kita harus live with. Nggak juga sih, live with them lah. Gitu sih. Tadi kamu ada sempat singgung kata better. Apakah kamu juga mensupport atau mendukung bahwa orang-orang kok bisa ada alter ego untuk biar ada better version tuh? Enggak. Sebenarnya kalau misalkan memang ada orang-orang yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri dengan karakter dan pribadi yang ini, ya why not? Karena fun fact, nggak semua orang punya inner atau monolog talk. Itu aku kaget setengah mati. Kayak Jadi gimana tuh? Saya orang nggak ngomong sendiri gitu sih. iya, jadi bener-bener kayak nggak ngomong aja gitu, dan aku kaget karena kan aku di sini tuh ribut banget kan, ini aja sekarang sedang berlangsung kayak aduh males banget kan, kayak bodoh gue lagi podcast. Coba deketin dulu nih, udah deketin dulu nggak? jangan. Omongannya nggak penting sekarang. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak kalau memang udah enak sendiri ya sebenarnya better emang nggak ada sih. Menurut aku pribadi ya, karena ibaratnya lu punya something yang harus diurus, kayak nih hidup aja perlu diurus nih. Nah, tambah lagi gue harus menyeimbangkan dua ini gitu loh. Karena kalau mereka nggak di support, nggak di nurture dengan baik, wah yang satu bisa jadi kayak
aduh nggak mau disebut lah. Yang satu lagi bisa kayak jadi ini banget, kayak hyper banget gitu loh kalau nggak dikontrol, kalau nggak diajak ngobrol, kalau nggak dikasih tahu gitu. Kira-kira kapan sih itu kayak suatu saat yang kau udah itu yang lagi rame gitu itu ada triggernya nggak sih? Iya. Pas kayak kapan gitu? Oke, triggernya sebenarnya kalau nih mereka berdua atau salah satu atau gimana? Bisa dua-duanya, bisa salah satu mungkin. Oke, kalau koala sebenarnya di kala aku sepi dia muncul. Oke. Wah itu udah kayak Vi lu tau nggak aja apa sih gitu kan? Makanya kenapa sebenarnya saya kayak aku tuh mungkin ada beberapa orang yang nganggep aku orangnya random abis-abisan. Kayak misalkan nih lagi ngechat apa nih yang serius, tiba-tiba bisa ngejokes atau enggak kayak lu tau gak sih kenapa sebenarnya bumi itu bentuknya bulat tapi nggak donat? Oke. Terus udah bentuknya donat, terus nggak ada lagi planet di dalamnya, jadi kayak udah bulat habis itu donat gitu. Kan nggak jelas kan, kayak gitu-gituan tuh udah kayak apa sih lu bacot banget gitu kan. Nah, pokoknya kalau koala tuh biasanya dia akan hadir kalau misalkan yang pertama lagi sepi, kayak butuh hiburan atau enggak aku minta tolong kayak nih gue udah capek banget tapi gue butuh energi lebih. Please backup gue dengan bikin gue lebih happy gitu loh. Gitu. Karena kan faktor U kayaknya. Kayak faktor U tuh jadi kayak males, kayak gimana sih yang terlalu hingar-bingar lagi gitu loh. Kayak energi aku tuh udah gak sebanyak aku waktu SMP dan SMA gitu. Kayak itulah kenapa juga mempengaruhi, maksudnya aku tuh dari awalnya ekstrovert banget, makin kesini makin tarik mundur, akhirnya jadi introvert sebenarnya. Tapi mungkin orang-orang banyak yang nggak percaya karena mungkin aku orangnya heboh-heboh aja, tapi sebenarnya dibalik semua kehebohan itu aku juga minta bantuan si koala selama ini. Kalau yang Astra munculnya kapan? Ya udah. Enggak. Ada jangan ngomong gitu mulu, pasti Capek. Kalau si Astra ini dia nongolnya tuh di saat-saat aku bener-bener kepepet abis. Misalkan contoh aku lagi kayak ada masalah yang bener-bener berat banget, dan kan aku orangnya aku cukup emosional kan gitu. Aku sendiri emosional, ditambah lagi koala yang emosionalnya lebih parah gitu kan. Astra maksudnya? Bukan, koala. Koala tuh lebih main hati. Iya, oke. Mainnya Logika. perasaan, hati. Tapi kalau si Astra ini mainnya udah pikiran, logik gitu. Logiknya parah banget lah, bener-bener separah itu. Gitu. Bahkan sampai ada di titik waktu itu kayak kita mempertanyakan eksistensi Tuhan. Terus si Astra udah kayak, sorry ini bukan podcast Alkitab. Kayak si Astra tuh sebelah ya. sebenarnya gimana sih gitu. Tapi akhirnya udah digampar sama kayak digambar sama Tuhan. Bacot lu, gue kasih lu begini juga tuh, ini semua pekerjaan Tuhan, lu jangan gitu. Oh ya udah, akhirnya si Astra bertobat untungnya ya. Nggak sesusah itu ternyata kalau Roh Kudus yang ngomong. Gila. Wah, gue udah langsung terima kasih Roh Kudus ya, makasih Tuhan. Wow, langsung mengingatkan ya. Soalnya batu banget parah. Kalau Astra ini pokoknya muncul di saat-saat yang benar-benar aku kepepet. Aku benar-benar kayak nggak bisa, misalkan there's this situation that I cannot handle it myself. Aku nggak bisa handle, koala nggak bisa handle. Yang benar-benar kayak aku harus stay strong, aku harus muka default, calm and collected. Tapi aku nggak boleh orang lain tahu. Gitu. Cukup kita yang dalamnya konflik, tapi akhirnya sebenarnya ada juga orang yang akhirnya tahu. Gitu sih. Dia akan selalu muncul di saat-saat yang sangat amat luar biasa dahsyat, kepepet, dan itu something yang negatif biasanya. Dia baru akan jadi kayak coping mechanism gitu. Ya. Gitu sih. Oke. Kalau dua-duanya muncul? Dua-duanya muncul biasanya kok Ivan lagi mau beli mobil dari Astra Honda sepertinya guys. Oke. Jadi sebenarnya kalau dua-duanya muncul sih sebenarnya setiap malam. Kayak ibaratnya tahu kayak YouTube tuh punya vlog kayak a day with Vivi gitu. Nah, nanti mereka jadi naratornya tuh kayak jadi hari ini tuh tau gak sih gitu kayak enggak lah dia begitu cuma gara-gara pokoknya kayak gitu terus aku kayak lu berdua berisik banget, gue mau tidur nih gitu kan. Gitu sih. Kayak recap gitu ya, Kayak hari ini ngapain aja terus sih. kayak komenin orang. Seru ya. Gitu. Terus kayak iya, makanya kenapa podcastnya sebenarnya dibikin karena biar gak sepi dah, karena sebenarnya itu juga yang aku rasain kan. Karena banyak kan orang-orang yang kayak ngerasa waktu itu BGST dibikin karena ada beberapa orang yang bilang kayak
dengerin lu ngomong kayaknya asik ya gitu, kenapa lu nggak bikin podcast gitu. Karena kan aku tuh nggak pernah merasakan diam yang bener-bener diam kalau misalkan mereka berdua tuh lagi bacot gitu, nggak bisa. Kecuali aku suruh mereka diam, gue bener-bener I need this solitude gitu kan, lu jangan macem-macem, gue lagi mau doa atau enggak aku lagi bener-bener butuh gitu. Biasanya mereka akan tarik ini mereka sendiri. Tapi itu harus aku yang bener-bener kayak gitu, harus ada kayak sedikit ancaman, sedikit, baru mereka bisa mundur, gitu sih. Ngomong-ngomong soal podcast BGSD nih sekarang nih. Oke. Kan sekarang kan selama ini kan selalu sendiri nih. Pernah nggak sih nemu kayak mungkin kendala gitu atau gimana, mungkin pengennya kayak enakan kalau podcast tuh rame-rame berdua, bertiga gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Atau kayak ya sendiri juga nggak masalah? Sebenarnya BGSD ini masih sampai hari ini dari episode terakhir, maksudnya dari episode terakhir tuh sendiri, karena memang rencananya aku nggak ada tambahan member sih, jadi benar-benar pure dari aku gitu. Karena aku takutnya kalau misalnya kebanyakan orang tuh susah cari waktu, kedua susah cari tempat, ketiga peralatan mungkin kurang memadai kalau 2 orang gitu. Terus aku juga bukan tipikal anak yang kalau hal dalam berpodcast the more the merrier is not my option kalau aku pribadi. Maksudnya gini loh, maksudnya kalau misalnya kita misalnya berdua lah, kan enak gitu, kayak bisa ngobrol-ngobrol aja. Kalau sendiri kan mungkin dinamiknya kayak beda gitu nggak sih? Kenapa? Dinamiknya kayak beda gitu. Kalau ngomong sendiri sama ngomong berdua kan pasti beda dong. Iya. Nah itu pernah kayak ada kendala gitu nggak sih di kamu sendiri? Atau mungkin sekedar kayak kendala kayak aduh mau ngomongin apa ya hari ini gitu? Sebenarnya aku tuh bikin BGSD ini memang pure dari aku kan, dari maksudnya apa yang aku pikirin, apa yang aku laluin selama ini, terus yang aku pikir kayak ini bisa nih gue share gitu di BGSD gitu kan. Karena aku takutnya kalau misalkan udah collab sama orang lain, si satu ini nih Perimbajut ini, dia akan merasa kayak ini kan acara gue, kenapa? Yaudah kita keluar. Gak gitu. Ini kan podcastnya Balapan Kuda, gitu. Jadi kayak takutnya maksudnya dia merasa kayak it's my moment, why other people ruin it gitu. Nah, lebih ke arah itu sih. Iya. Why you ruin it lah gitu. I don't like other people pokoknya intinya Don't disrupt me Yes. Bisa dibilang BGS ini kayak channelnya si Koala ini. Ya, itu lebih ke arah dia, makanya kayak ya udah nih gue kasih fasilitas jangan bacot lagi gitu ya. Tetap aja enggak bacot. Jadi ya udah. Karena ada di BGS itu ada si Astra yang muncul. Sampai bisa mungkin Dia cuman kayak menambahkan hal-hal tertentu sih, nggak sampai yang kayak dia keluar, karena kalau dia keluar itu episode akan aku delete segera karena semua kata-katanya tuh bener-bener nusuk itu straightforward banget, dan dia nggak akan, misalkan dia bener-bener nggak senang sama satu orang ya dia akan ngomong udah apa adanya, gue nggak suka lu begini-begini, lu mata apa ya pokoknya bener-bener kayak duar. Jadi aku memang tidak memberikan akses Astra buat ngomong langsung, kecuali benar-benar kepepet. Aku benar-benar ngerasa kayak udah nggak tahan lagi, gue nggak bisa, gue butuh coping mekanisme yang luar biasa gitu. Astra muncul lah, lu gue lah gitu. Gitu sih. Menarik ya. Kita mungkin punya teman yang ada alter ego cuma satu-satunya nih. Mungkin di alter universe ada lagi kali. Waduh. Mungkin ada yang punya tapi nggak ini kali kayak reveal. Nggak mau bantu publik. Lu ngaku-ngaku lah Bion. Nggak tahu kita. Coba bikin juga lah bikin. Iya. Satu Bion. Kan ada. Satu Brondi. Brandy. Satu Brondi, satu Yondi. Brandy. Sama Emitsu. Ya. Oh iya. Bagi dia ibu-ibu gini. Tempat udah tuh. Cosplay itu. Bagus. Aduh. Nah ini yang lagi ngomong siapa? Yondi. Ya. Nah, coba mungkin terakhir nih gimana nih Koko Biondi dari sisi psikologi nih sekarang. Betul. Gimana nih soal alter ego ini? Kalau untuk alter ego ini kalau apa ya? Mungkin di M4 bakal menang kali ya. Alter ego, go. Ini juga berusaha ingat yang dulu gue pernah baca waktu kuliah ya. Coba diingat kan. IPK-nya bagus nih. Weder. Coba ngomong langsung ke kamera. Terima kasih. Tapi kalau untuk alter ego itu memang lebih harmless lah ketimbang di ID lah. Betul. Harmless. Kayak tadi. Tetap ada harmnya dong. Dibilang harmful juga enggak, tapi memang lebih ke helping sih fungsinya. Kalau yang dulu bantu dong ya. Pelajarin itu ya kayak semacam identitas yang dia punya untuk di tempat yang berbeda gitu. Batman.
Bruce Wayne sama Batman ya. Bisa kayak begitu. Kalau nggak salah si Eminem juga punya. Eminem Eminem kalau nggak salah ada. Oh, gua- Rap Monster. Bukan dong, itu mah. Ada namanya pokoknya. Kan lagunya Rap Monster. Jadi memang semacam bukan dua personality kan ya. Iya. Mungkin dua sisi gitu ya. Iya. Yang bilang dua personality. Betul. Kalau mungkin contoh sederhananya kayak gini, mungkin di tempat kerja kita seperti ini, Oh. jadi bos yang tegas, tapi di rumah kita jadi orang yang baik, Iya, iya. ramah-ramah gitu kan, kurang lebih kan seperti itu. Gitu. Kalau kayak Biondi kalau di Bali suka ke klub-klub, kalau di Jakarta Kalau di iya si betul betul Iya. betul. Iya iya iya. Tapi memang itu hal yang lumrah di Iya, menurut gue psikologi. bener sih. Maksudnya kalau gue pernah baca juga kan memang kita tuh kayak punya banyak muka lah. Topeng. Iya, Identitas. yang mana tunjukin ke teman, tunjukin ke kantor, tunjukin ke rumah kan itu semua beda-beda sih. Jadi sebetulnya kayak gitu ya alter ego itu ya. Mirip-mirip seperti itu lah. Mungkin lebih deep lah. kalau Lebih di HP karena dipelihara. Kalau kita kan automatically nggak sadar kan, oh ini Nggak dipelihara kok. Live with. oh live with. Oh, Mereka bisa, bukan bisa. pet. tinggal bersama. Tinggal bersama. Ya, tinggal bersama, betul. Bertiga kita jalani hidup. Oke lanjut. Ya terima kasih Doni untuk kelasnya. Iya, Luar biasa banget tuh. 2 SKS. Bagus. Ini kejadian episode sebelumnya. kan? Iya iya. Ada lagi nggak? Cukup. Nggak ada. Udah cover di? Nggak ada. Nggak ada. Paling kita bilang thank you kali ya Ya, untuk buat podcast BGSD. Cici Pipi kita ya. Untuk Cici Pipi. Ini collab pertama kita nih ya dengan podcast Podcast lain. lain. Keren. Aduh, sebelumnya kan nggak bukan podcast. Iya, emang bener narasumber. Nah, ini collab nih collab. Iya iya. Mungkin mau promosi nggak? Enggak benar, nah mungkin boleh nih. Pernah denger nggak podcast balapan kuda? Kayaknya pernah deh, tapi Jangan, udah jujur aja Pi. Udah jujur aja. pernah. Enggak, pengen tahu aja sih kalau menurut kamu sendiri kan sebagai sesama podcaster nih. Nah, kira-kira kita tuh gimana sih? Sebenarnya karena Pernah denger nggak episode gitu? aduh, pernah waktu itu sekali waktu awal-awal kok. Ah. Awal-awal aku pernah dengar, terus pas aku denger kayak Apaan sih? ini bukan style gue. Ini bukan style gue karena kan beda dong bandingannya, kan biasanya koko berberapa banding 1 gitu. Jadi kayak ngerasa kayak buset ya rame banget kok gak bisa gitu. Lebih ke arah kayak gitu sih. Kalau bisa 100 kita mau 100 orang sih. Waduh, buset. Akhirnya bukan jadi podcast kayak jadi PW ya. Demo, PW. demo deh. Kalau bisa sejam loh. Gimana seharian? Bener. Oke. Jadi menurut kamu ini nggak jelas? Enggak dong. Kan aku bilang it's not my Iya, style. iya, gitu. iya. Oke, silakan kamu mau promosi. Pertama, Saya 24 tahun, tinggal di Rempong. Enggak dong kok. Kayak jadi pertama mau say thank you banget buat podcast Balapan Kuda telah mengundang saya gitu ya. Terima kasih untuk ngomongin si 2 manusia yang menyebalkan ini yang ada di kepala saya gitu. Gitu sih. Sebentar sebelum akhir. Bisa gak sih di switch gitu? Misalnya jadi Vivi jadi koala jadi Astra gitu. Bisa di switch gak? Kalau Astra nggak segampang Nggak bisa ya? itu, tapi Oh. kalau koala bisa. Tadi pengen closing tapi switch bisa gak tuh? Koala Bisa. masih mungkin, tapi kalau misalnya Astra Ya udah. jangan dipancing keluar. Saya pikir bisa di switch ke impersonate kan. Lanjut. Nggak. Itu impersonate beda. Iya, kayaknya siapa Gitu. tahu. Jadi thank you buat Koko Ivan, buat Koko Biondi, dan juga Koko Ferdi yang telah mengundang saya sebagai Vivian Gunawan dari podcast BGSD gitu. Jangan lupa dengerin BGSD, tapi saya sepertinya akan hiatus. Nggak apa-apa. Tapi bisa didengerin episode-episode sebelumnya. Di mana gitu tuh? kan. Di Anchor FM bisa, di Spotify juga bisa, di berbagai platform lain kayak Apple Podcast. Dan- BGSD. Iya bisa. tinggal Kalau saja kesukaan Doni, BGS. Gak tuh mau sensor nih. Saya takut nggak mau sensor. Aduh. Jadi angkat aja BGSD gitu. BGSD. Kalau Oke. masih nggak ketemu juga, ketikanya BGSD biar nggak sepida. Kalau nggak ada, DM aja langsung ke Iya, DM aja langsung. At Michelle Mikaela Vivian gitu. Oke. MICHELA Vivian. Oke. Gitu, biar kita semua jadi orang-orang BGST gitu. Bagus, sopan dan terpelajar. Hebat ya, hebat. Kita bisa bikin juga berarti balapan kuda bikin singkatan lain lagi. Balapan kuda udah singkat. Balapan kuda disingkat. Balkut, lama-lama beca. Balkut. Gitu sih. Oke. Silakan Doni, ngomong kameranya paling bagus depan nih. Masa? Oh iya. Bener juga. Oke. Ada lagi yang mau apa? Tadi udah Udah, cukup.
Iya. Cukup. Sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di podcast offline berikutnya. Lu saya thanks dulu dong. Iya. Aduh, ini enak kemana sore tuh enggak? Udah tadi ya. Aduh. Udah. Oke. Thank you. Bye, Thank you.